Audio Jungle. Ya, selamat siang Mas Ekanto. Selamat siang Mas. Ya Mas Ekanto, ini terkait adanya informasi tentang Perda RT RW atau tata ruang yang sedang dibahas oleh Dewan. Menurut pendapat Mas Ekanto seperti apa dengan adanya banyaknya para investor mungkin yang sudah mengembangkan usahanya di beberapa lahan zona hijau? Mengamati cermatan ini seperti apa nih Mas Ekanto? Yang pertama, saya mengapresiasi bahwa DPRD Kabupaten membentuk pansus baru, pansus 4 atau apa tentang RT RW. Jadi dengan dibentuknya pansus baru, artinya di situ memperlihatkan bahwa DPRD sangat hati-hati dalam menyikapi pembahasan RT RW, revisi RT RW ya, berkaitan dengan revisi RT RW, sehingga nanti diharapkan hasil yang akan diperoleh bisa optimal, berpihak pada rakyat, dan yang paling penting adalah tidak terkesan nututi layangan bedot. Artinya kita tahu bahwa RT RW ini kalau memang digunakan secara positif bisa positif, tapi digunakan secara negatif pun bisa. Artinya sudah seperti yang kita ketahui bersama, ada beberapa investor melakukan kegiatan yang tidak menggunakan aturan atau aturan pemerintah berkaitan dengan regulasi. Ya, mereka sudah mendirikan tanpa melalui proses perizinan yang ada. Harapan kami RT RW ini bila mana nanti memang sudah disahkan menjadi perda, jangan dijadikan untuk mensahkan atau melakukan perizinan berkaitan dengan investasi yang sudah dilakukan pihak swasta selama ini. Artinya itu tadi yang saya sampaikan, jangan sampai ada kesan nututi layangan bedot. Kehati-hatian dan harus ada rambu-rambu yang jelas bahwa RT RW ini bukan untuk melakukan pemutihan sebuah usaha yang sudah berjalan atau sedang berjalan tanpa melalui regulasi yang tepat. Perda yang ada sudah jelas bahwa dikembalikan kepada aturan yang ada, manakala memang ada pihak swasta, investor yang melakukan pelanggaran, sudah melakukan pembangunan, tetapi menabrak tatanan RT RW yang ada, sebaiknya dikembalikan ke perda. Ya dikembalikan kepada bentuk semula. Kalau memang tadinya itu lahan untuk persawahan, ya dikembalikan kepada persawahan. Kalau memang tadinya untuk bentuknya perkantoran, dikembalikan kepada perkantoran. Apapun aturan adalah yang harus dikedepankan. Hukum di depan, hukum adalah segalanya. Di dalamnya perda adalah hukum. Jadi dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini eksekutif terutama juga harus berani manakala memang RT RW ini memang belum belum disahkan sampai dengan batas waktu tertentu yang mungkin terlalu berlarut. Dia harus mengambil langkah-langkah terhadap investor yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan tanpa didasari regulasi yang tepat. Jadi harus sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang perda ini kaitannya perda RT RW ini berlarut, ya pemerintah dalam hal ini Pak Bupati harus mengambil sikap yang tegas atau memberikan sanksi kepada pihak investor yang berjalan di luar regulasi atau aturan yang ada. Dan harapan saya ke depan ini bagian dari pembelajaran untuk investor-investor yang mau masuk ke Cilacap. Segala sesuatu sebelum dimulai harus melakukan satu bentuk komunikasi, dan perizinan sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya juga mendengar bahwa selain pansus RT RW, bahwa di pemerintah, di DPRD ini ada pansus RDTR atau rancangan detail tata ruang.
yang memang itu program dari pemerintah pusat. Sebaiknya justru itu yang harus dikejar, dioptimalkan, dipercepat, dibahas oleh DPRD sehingga tidak akan ada kerancuan lagi berkaitan dengan RTRW, karena sudah dijelaskan, ditetapkan di mana ruang seorang investor untuk melakukan investasi di daerah. Sudah ditetapkan di dalam RDTR itu bahwa ruang lingkup investasi, kalau nanti memang RDTR ini disahkan, Raperda RDTR ini disahkan, itu ada di wilayah Kota Cilacap, 3 kecamatan eksekutif plus Kesugihan dan Cilebegi minus Kutawaru, desa kelurahan Kutawaru. Jadi saya pikir itu wilayah yang nantinya boleh untuk dilakukan investasi karena dianggap sebagai wilayah kawasan industri, pengembangan kawasan industri. Dan dengan adanya RDTR yang kalau memang nantinya disahkan, segala sesuatunya itu OSS online ya, perizinan, tidak ada perizinan yang melalui proses-proses manual, bertemu dengan siapa dan dengan siapa, namun melalui jaringan online di OSS. Pansusnya kan berbeda Mas, antara pansus RTRW dengan pansus RDTR. Jadi kalau ingin mengedepankan percepatan menarik investasi atau investor dari luar, baik itu asing maupun lokal, RDTR lah yang diprioritaskan untuk dibahas, dipercepat, sehingga peluang, kalaupun ada peluang-peluang usaha dari pihak investor akan lebih tertarik untuk melakukan usaha bila mana mempunyai pegangan hukum di dalam perda itu sendiri, khususnya perda tentang RDTR. Kalau RDTR saya yakin bahwa di situ tidak akan sulit kalau terjadi yang sifatnya mungkin penyalahgunaan wewenang dalam hal perizinan dan lain sebagainya. Itu kalau perda RDTR dipercepat dan prosesnya menjadi perda. Saya ragu kalau RTRW ini masih terus dikejar, dipercepat untuk bisa prosesnya selesai. Saya ragu itu akan bisa mencapai tujuan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Artinya RTRW itu bukanlah skala prioritas untuk menjadi pembahasan saat ini. Ya, harapan ke depan saya tetap seperti yang tadi saya sampaikan, saya mendorong untuk pansus RDTR untuk bisa menyelesaikan secara cepat sehingga akan ditetapkan menjadi sebuah perda yang akan menjamin investor untuk melakukan usaha di Cilacap dan di daerah-daerah lainnya. Oke, terima kasih Mas Ekanto, sukses selalu untuk LSM Seroja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.